Baik, kita mulai perkuliahan pada siang hari ini ya. Fabianus, Murti, Evelyn, sudah siap? Teman-teman semuanya? Halo? Halo, Pak. Halo, Ayo kita Pak. mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita mulai perkuliahan Selamat siang, Pak. pada siang hari ini ya. Jika berkenan mohon bantuannya dinyalakan kameranya ya, teman-teman, biar kita bisa lebih interaktif gitu. Sebentar, Oke. Pak. Siap. Lagi di toilet nih kayaknya Mas Fabianus nih. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kita kuliah untuk mata kuliah audit. Nah, jadi dalam kita melakukan audit, idealnya kita harus tahu yang disebut dengan proses bisnis ya. Proses bisnis itu apa? Proses bisnis adalah langkah-langkah kerja dalam melakukan suatu kegiatan. Langkah-langkah kerja itu terdiri dari ya aktivitas-aktivitas ya. Contohnya misalkan di perusahaan, di kafe aja lah, gampangnya di kafe. Nah, di kafe itu kan ada proses namanya penerimaan pesanan, ya kan? Setelah penerimaan pesanan, kemudian pesanan itu kemudian diantarkan ke bagian produksi ya, di bagian yang memasak, kemudian ada ke kasir, kemudian ada pembayaran seperti itu. Nah, nanti saya ceritakan, saya jabarkan lebih detail pada slide saya selanjutnya. Nah, agendanya yang pertama nanti kita membahas pendahuluan pengenalan mengenai bisnis proses, kemudian analisis proses bisnis, lingkungan bisnis strategik, kemudian pemetaan proses bisnis, kemudian proses bisnis utama atau umum. Nah, sebelum kita melakukan audit, idealnya bagi internal auditor maupun eksternal auditor, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu kebijakan, peraturan di perusahaan, kita bisa melakukan inquiry, artinya kita meminta keterangan atau presentasi dari klien kita untuk mereka menjelaskan bagaimana suatu proses bisnis itu dilakukan. Nah, dari kebijakan maupun peraturan itu kemudian bisa diturunkan menjadi prosedur atau bisnis proses atau biasa disebut dengan SOP, standar operasional perusahaan ya. Nah, manfaat analisis proses bisnis bagi auditor ya. Pertama, membantu auditor dalam menentukan ruang lingkup penugasan, menilai dan mendeteksi resiko guna menentukan fokus penugasan atau area kunci di audit. Ya, jadi dalam setiap proses bisnis atau langkah-langkah kerja itu mengandung beberapa resiko. Nah, teman-teman bisa menganalisisnya bagaimana apa kira-kira resiko yang paling besar sehingga seorang auditor perlu melakukan pengujian atau pendalaman lebih lanjut. Nah, salah satu resiko yang cukup menjadi perhatian bagi auditor adalah terkait dengan proses-proses yang dikerjakan secara manual yang sudah terkomputerisasi atau tersistem biasanya tidak terlalu menjadi perhatian, tapi itu bisa dilakukan melalui IT audit. Nah, kalau terkait dengan pencatatan yang masih manual itu biasanya dilakukan pendalaman oleh auditor. Itu terkait dengan audit atas laporan keuangan. Ya, lebih lanjut, yang nomor 3, merancang evaluasi kecukupan sistem pengendalian internal yang ada. Kemudian memberikan rekomendasi peningkatan proses tata kelola organisasi dalam mencapai tujuan dengan efektif dan bertanggung jawab. Kemudian analisis proses bisnis ya. Kita pengertian dulu mengenai analisis proses bisnis. Analisis sendiri dapat kita definisikan sebagai aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, ya, membedakan, kemudian memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya. Itu definisi dari Winardi dan Komarudin dalam KOBI. Kemudian proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Nah, ini dari Bramantio 2015 mendefinisikan analisis proses bisnis adalah aktivitas mengurai sebuah proses bisnis menjadi sub-sub proses untuk dipelajari perbedaannya untuk memperoleh maknanya. Nah, tujuan analisis proses bisnis itu yang pertama menganalisis dan mendokumentasikan kertas proses yang ada.
Kemudian yang kedua, membagi manajemen untuk mengembangkan standar kerja, mengembangkan standar mutu, ya, mengembangkan proses bisnis baru, mengevaluasi proses bisnis, serta proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, bagi auditor bertujuan memperoleh masukan. Yang pertama A, apakah ada kesalahan dalam proses yang dilakukan entitas saat ini, ya. Jadi kita kan sebagai auditor bisa melakukan namanya observasi. Kita melihat langsung bagaimana pelayanan seorang klien, bagaimana proses bisnisnya. Ketika kita melihat secara langsung, kita bisa menganalisis, loh, seharusnya setelah langkah A, harusnya langkah B. Nah, kenapa lompat ke langkah C atau D, ya? Artinya bisa jadi kita melompati namanya otorisasi. Seharusnya dalam proses kita mau belanja barang misalkan, kita akan membuat suatu analisa telaahan gitu ya. Kemudian kita mau belanja. Nah, seseorang di perusahaan ketika mereka mau belanja, biasanya mereka harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsungnya misalkan. Karena atasan tersebut merupakan kuasa pengguna anggaran. Jadi sebelum dibelanjakan harus ada persetujuan terlebih dahulu. Salah satu contoh yang mudah seperti itu. Nah, ketika seseorang langsung membelanjakan berarti ada satu prosedur yang dilewati, ya, gampangnya seperti itu. Itu artinya kita mengeluarkan suatu biaya tanpa terotorisasi. Artinya tidak mendapatkan persetujuan kalau dalam bisa jadi yang ilegal seperti itu, tidak sesuai prosedur lah. Kemudian bagaimana seharusnya proses itu berjalan, ya. Apa yang harus diubah agar dapat mencapai tujuan. Kemudian sistem seperti apa yang dibutuhkan. Nah, ini kerangka konseptual analisis proses bisnis, ya. Yang pertama, kita auditor harus tahu mempunyai pemahaman mengenai lingkungan bisnis strategiknya, ya. Kita kan tahu tuh proses bisnis strategik, lingkungan bisnis strategik itu kan ada. Kalau bicara soal berbicara mengenai divisi, ya, itu kan ada misalkan divisi perencanaan, pemasaran, akuntansi dan keuangan, kemudian penelitian dan pengembangan. Nah, setiap divisi itu kan punya program kerja, punya strategi, memiliki program kerja di mana program kerja itu harus inline dengan strategi organisasi. Nah, program kerja itu kemudian diturunkan menjadi namanya anggaran. Anggaran diturunkan menjadi prosedur. Nah, prosedur itu adalah proses bisnis tersebut. Kalau bisa digambarkan, ini pemahaman lebih utuh. Pertama itu kan ada strategi, ya. Strategi diturunkan menjadi program kerja. Bisa dipahami, ya, Evelyn? Kemudian dari program kerja itu, bagaimana program kerja bisa berjalan? Tentunya harus ada anggarannya dong, ada duitnya, ya enggak? Nah, setelah anggarannya sudah ditentukan, buat aktivitas atau prosedurnya. Nah, gampangnya seperti ini. Nah, ini sama dengan ini. Strategi yang saya maksud adalah pemahaman lingkungan bisnis strategik. Nah, proses bisnis tersebut bisa diturunkan lagi proses bisnis manajemen, proses bisnis utama, proses bisnis pendukung. Nah, proses bisnis itu dapat didefinisikan atau dikualifikasikan ada yang proses bisnis makro dan mikro, ya. Nah, kemudian ada tahapan pekerjaan di dalamnya. Nah, lebih bagus lagi di sini juga disebutkan adanya resiko. Nah, setiap langkah-langkah kerja itu ada resiko-resikonya. Nah, fokus analisis proses bisnis. Satu, pemahaman yang terkini mengenai pengaruh lingkungan terhadap entitas, mengetahui atau mengidentifikasi resiko terhadap pencapaian tujuan entitas, lingkungan kerja entitas, serta mempertimbangkan pengaruh stakeholder terhadap entitas. Kemudian, faktor sukses yang penting, ya, bagi pencapaian tujuan entitas. Gambaran umum proses kerja entitas, proses kerja kritikal entitas, peran manajemen dalam mengendalikan proses kerja kritikalnya untuk mencapai faktor sukses kritikal entitasnya. Nah, kita ke bab 3 mengenai lingkungan bisnis strategik. Apa sih lingkungan bisnis strategik gitu, ya, kalau kita boleh bertanya. Lingkungan bisnis strategik sebuah organisasi secara internal adalah semua komponen operasional di dalam organisasi, baik itu SDM-nya, baik itu keuangannya, baik itu material, mesin, cara kerja, kemudian eksternal. Nah, eksternal ini kita perlu pahami, ya, di sini. Ada namanya pengguna produk, masyarakat, pemerintah, investor, dan kompetitor, ya. Kalau kaitannya dengan audit, ya, kita harus
kalau auditor atas laporan keuangan, kalau auditor atas laporan keuangan, semua elemen ini disebut sebagai stakeholder, semua berperan semuanya ikut andil atau laporan keuangan yang kita rilis itu berpengaruh dalam pengambilan keputusan mereka. Artinya mereka pengguna laporan keuangan. Nah, dari sisi internal audit yang sangat harus diperhatikan adalah pemerintah. Karena pemerintah di sini disebut sebagai regulator. Ya, bisa dipahami ya, Mas Fabinus. Regulator ini sudah sehat, Mas Fabinus? Katanya kena COVID. Sudah, Pak, sudah negatif. Mantap, wis. Ya. Sehat selalu ya, Mas. Nah, regulator ini dia akan mengeluarkan peraturan-peraturan ya. Peraturan-peraturan, misalkan peraturan perpajakan ya. Kemudian peraturan di bidang industri ya, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan harus patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh regulator atau dalam hal ini pemerintah. Misalkan kalau di pasar modal itu kan ada aturan-aturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia misalkan ya. Kalau di perbankan kan ada kalau di Bursa Efek Indonesia, kalau perbankan kan ada Bank Indonesia, kemudian untuk jasa perbankan dan jasa keuangan non-bank itu kan ada OJK. Lah, kita harus patuh terhadap regulasi-regulasi yang mereka terbitkan. Nah, kemudian program logic analisis lingkungan bisnis entitas ya. Nah, berbicara mengenai manajemen strategik, teman-teman, ini adalah berbicara mengenai analisis SWOT. Teman-teman pernah tahu analisis SWOT ya? Strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, strength ini adalah kekuatan. Dalam membuat suatu strategi, perusahaan itu mempertimbangkan ini, kekuatan, kemudian kelemahan ya, kemudian peluangnya, opportunity, kemudian threat, ancaman. Ini berbicara soal eksternal faktor atau eksternal konteks. Nah, ketika kita sudah berpikir menganalisis mengenai hal ini, maka kita bisa mengetahui tujuan perusahaan itu bagaimana. Kemudian kita bisa bisa mendefinisikan mengenai misi ya. Kan urutannya kan visi, misi, ya kan, sasaran, strategi dan sebagainya, kemudian diturunkan sampai ke bisnis proses. Nah, ini dari value, misi, visi. Value ini sudah tahu ya teman-teman. Ini adalah nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi. Contoh nilai-nilai dalam organisasi itu kayak pelayanan prima, ya pelayanan prima, integritas, ya efisiensi operasional, gitulah. Itu adalah nilai-nilai yang dipegang menjadi acuan seorang karyawan dalam bekerja. Kalau bisa juga nilainya itu ya nilai pasti yang baik-baik yang ditanamkan di perusahaan. Nah, value, misi dan visi ya. Nah, untuk membuat strategi itu kan dilakukan analisa. Analisa itu berdasarkan analisis external environment, internal ya. Kemudian analisis stakeholder expectation gitu ya. Kemudian tujuan strategis itu diformulasikan ya, kemudian diidentifikasikan dan membuat tolak ukurnya, biasanya dibuat namanya KPI gitu ya. Lanjut, kemudian dari berbagai strategi itu dipilih ya, dipilih strategi mana yang terbaik. Setelah dipilih, kemudian diimplementasikan strateginya, kemudian strategi tersebut kan dilaksanakan, diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Nah, evaluasi ini menentukan apa sih improvement ya, yang harus dilakukan ke depan. Misalkan kita ada kelemahan ya, kelemahan itu kita harus lakukan improvement di masa depan itu apa. Nah, auditor internal ya, kalau teman-teman berminat sebagai auditor, idealnya sih auditor internal melakukan fungsi ini. Kita bisa mengevaluasi ya. Jangan-jangan strategi yang dirumuskan dan ditetapkan oleh perusahaan, jangan-jangan pada saat implementasinya tidak sempurna gitu ya. Nah, ketika tidak sempurna, penyebabnya apa? Faktor human-nya, manusianya, ya, atau faktor sistemnya atau teknologinya. Nah, dari kelemahan-kelemahan itu
seorang internal auditor dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen supaya melakukan improvement atau perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada. Nalar berpikirnya seperti itu. Sampai sini sudah cukup jelas ya? Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Saya lanjutkan. Nah, ini ke sini aja. Nah, pemetaan proses bisnis makro. Nah, tahapan pemetaan proses bisnis makro meliputi pengelompokan proses-proses bisnis yang ada ke dalam 3 kelompok besar proses bisnis, yaitu proses bisnis manajemen, proses bisnis utama, dan proses bisnis pendukung. Ya. Proses bisnis manajemen nih. Proses manajemen digunakan untuk pengukuran, pemantauan, dan pengendalian kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan utama maupun kegiatan dukungan telah sesuai dengan operasional, keuangan, peraturan, dan tujuan hukum. Proses bisnis utama apa sih? Nah, proses bisnis utama adalah merupakan proses end-to-end, proses cross-fungsional yang memberikan hasil langsung kepada pemangku kepentingan dan merupakan gambaran aktivitas utama suatu entitas untuk mencapai tujuan. Kemudian proses bisnis mendukung atau penunjang itu merupakan proses yang mendukung proses utama, biasanya melalui pengelolaan sumber daya dan atau infrastruktur yang diperlukan oleh proses utama, serta tidak langsung memberikan hasil kepada pemangku kepentingan. Ya, berikut saya kasih contoh-contohnya. Nah, ini ini aja. Menguraikan tahap pekerjaan dalam proses bisnis makro. Ya, setiap proses atau sistem informasi itu pasti ada namanya input, proses, output. Ya, toh? Contoh di sini gambarnya ya. Ini kan ada customer datang, mereka memesan makanan ya. Dicatat kan inputnya. Oh, saya mau pesan mie ayam sama bakso, dicatat nih. Ya, dicatat mie ayam dan bakso. Kemudian di entry ya kan? Di entry ke mesin diketik nih. Aku mau mie ayam dan bakso. Kemudian mie ayam dan baksonya itu kan dimasak toh. Nah, kemudian outputnya adalah mie ayam dan bakso. Nah, jangan sampai ada miss antara input, proses, dan output. Inputnya mie ayam dan bakso, ternyata yang diketik bukan mie ayam dan bakso. Ternyata lain, jus. Ya berarti kan ada kesalahan di human error-nya. Ini nalar berpikir sederhananya seperti itu. Nah, yang pertama memilih bisnis proses makro yang akan diuraikan. Yang kedua, mengidentifikasi output, input makro, yaitu input utama yang dibutuhkan di awal proses, dan output akhir yang dihasilkan. Menguraikan kegiatan dan tindakan yang dilakukan, merubah input makro menjadi output makro. Kemudian mengidentifikasi personil yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan atau tindakan, yaitu atau PIC-nya. Jadi teman-teman, kalau kita menganalisis bisnis proses, kita harus tahu pelaksana kegiatan atau proses personilnya itu siapa saja. Ya, seorang auditor harus mengidentifikasi. Kenapa? Karena jangan sampai nih, contoh kita tuh mau mengkonfirmasi terkait bagian bagian accounting ya. Accounting kita tahu penanggung jawab itu adalah si A. Tapi kita salah nanya. Kita nanyanya ke B. Si B ini bukan accounting, dia adalah kasir, dia adalah orang umum misalkan yang ngurusin aset atau inventaris di perusahaan. Jangan-jangan malah yang kita tanya adalah seorang office boy di kantor ya, di klien. Ya nggak nyambung. Jangan sampai kita konfirmasi ke salah orang. Karena mereka orang yang tidak terlibat dalam proses bisnis, dia nggak akan tahu. Nah, ketika kita konfirmasi, ya kita harus berkonfirmasi kepada orang yang tepat. Kemudian 5, yang penting, mengidentifikasi unit atau bagian yang terlibat dalam proses menghasilkan output makro. Kemudian mendokumentasi. Masih terdengar ya? Tadi hilang sendiri. Terlihat ya? Nah, ini contoh ya, contoh mengenai bisnis proses. Ini disebut bisnis proses, teman-teman, atau disebut dengan SOP, ya, atau disebut dengan prosedur.
Nah, di sini ini adalah pemangku kepentingannya. Sorry, bukan pemangku kepentingan, adalah orang-orang yang terlibat. Ini kan pembeli. Ini ada personil namanya pramuniaga, ya kan? Ini kasir, ini bagian dapur, ini bagian akuntansi. Nah, contoh ini pembeli mulai ya memesan menu. Kemudian kan pramuniaga tadi datang ya mencatat, kemudian terima uang. Ya, kemudian uang itu diserahkan ke kasir misalkan. Kasir, kemudian ada bon lunas. Dari bon lunas ini, berarti ini kan mekanismenya perusahaan kan harus bayar tunai dulu, lunas, baru dibuatkan makanannya ya. Ini prosedur yang mereka create seperti ini. Kemudian dapur, berdasarkan bon lunas tersebut, mereka membuat makanan. Kemudian dari dapur, mereka menyajikan makanannya ke pembeli. Nah, dari bon lunas ini, dapur menyerahkan ke akuntansi. Ya, untuk dicatat dalam jurnal atau dalam sistemnya. Kemudian outputnya adalah ini, laporan penjualan kafe. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisis critical issue-nya itu bisa jadi begini. Ini kan cash basis ya. Ketika duit diterima di sini, ya, di sini ada pencatatannya enggak? Kita bisa sandingkan dengan di sini. Jumlah yang di sini seharusnya sama dengan di sini, ya. Bisa jadi di sininya, misalkan di sini, oh, cash diterimanya itu berapa? 1 juta nih. Sorry. Ini 1 juta misalkan. 1 juta di sinilah. 1 juta. 1 juta di kasir. Ini secara uang tunai di sini 1 juta. Bisa nggak di akuntansi ini duitnya 500.000? Pertanyaan saya. Bisa nggak, Evelyn? Bisa, Mas Fabionus? Coba. Misalkan di kasir, ini ada uang masuk 1 juta. Di akuntansi bisa jadi dia mencatatnya bukan 1 juta, bisa jadi hanya 500.000. Ya. Penyebabnya apa? Kemungkinan dari dapur dia belum nyetor bon lunasnya, ya kan? Bon lunas yang disampaikan ke akuntansi hanya separohnya saja. Berarti ada miss di sini. Cara mengatasinya bagaimana? Di setiap akhir periode, pihak kasir, pihak dapur, pihak akuntansi bisa melakukan rekonsiliasi, hitung bersama supaya tidak terjadi selisih. Nah, kalau misalkan di kasir dia nerima 1 juta, ya, di sini 500.000, yang dianggap betul 500.000, wah bahaya, jangan-jangan kasir bersekongkol dengan akuntansi nih. Nah, 500.000 selisihnya di mana? Ditilep, misalkan seperti itu. Ini hanya nalar berpikir sederhananya saja. Baik, dari situ ada yang ingin ditanyakan dari Mas Fabianus? Cukup jelas? Jelas, Pak. Belum ada, Pak. Suara saya terdengar jelas ya, Mas Fabianus? Jelas, Pak. Ya, saya lanjutkan. Nah, analisis resiko dalam tahap pekerjaan. Nah, berdasarkan uraian tahap pekerjaan, analisis hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dikembangkan prosedur kerja standar. Terdapat pemisahan fungsi, menerima, mencatat, memproses, membukukan. Ya, ini artinya apa? Pemisahan tugas itu adalah hal yang sangat penting. Segregation of duties di apa bahasa Inggrisnya ya. Jadi seorang kasir jangan merangkap sebagai pembukuan. Berbahaya, ya kan? Berbahaya banget. Kenapa? Bisa jadi uang sebenarnya itu ada 1 juta, tapi dibukuin 5 juta. Ini resiko. Atau di kasir itu sebetulnya dia pegang 5 juta, tapi yang dibukuin hanya 1 juta. Nah, yang 4 jutanya kemana? Ditilap, digunain untuk keuangan pribadi. Bisa jadi. Pembukuan atau akuntansi jangan dijadikan satu dengan umum atau orang yang mengurusi aset. Misalkan aset kita punya, sebetulnya itu punya
punya komputer 10. Karena saya seorang yang memegang umum dan saya memegang pembukuan, dan di perusahaan itu tidak pernah dilakukan inventarisasi, ya sudah saya catat 5 saja. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang ketahuan, orang saya yang akuntan, saya yang bukuin, saya yang ngelola aset, kan berbahaya. Ya toh? Tapi ketika fungsinya dipisah, ada saling kontrol. Kalau jumlah secara fisik aset komputer jumlahnya 10, ya, secara fakta ya, secara barangnya ada 10, di akuntansi harus kita catat 10. Jangan sampai kurang dari itu. Nah, kemudian nomor 3, ditetapkan syarat kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh personil pelaksana yang berintegritas. Artinya ya ketika kita mengetahui di dapur nih, koki nih, ya orang yang masak harus orang yang pintar, punya kompetensinya gitu ya. Jangan sampai yang masak kokinya adalah seorang accounting, dia nggak akan masak dengan enak, itu bisnis proses yang salah. Sama halnya seorang accounting juga harus dilakukan atau personilnya adalah orang yang lulusannya adalah ekonomi akuntansi misalkan. Ya jangan lulusan dokter kita suruh dia melakukan akuntansi atau pembukuan, itu nggak pas, kurang cocok. Jadi dari bisnis proses itu teman-teman bisa menganalisis banyak hal, dari SDM-nya, dari prosesnya, dari pencatatannya gitu ya. Kemudian dikembangkan nilai-nilai etika yang mengatur hubungan antar personil dan penggunanya. Kemudian 5, resiko yang ada dikelola dengan baik. Nah, idealnya sekarang sudah dikembangkan prosedur atau bisnis proses itu ada juga ditambahkan juga kolom di bawahnya mengenai resiko. Nah, setiap proses itu kan ada resikonya. Nah, resiko yang diidentifikasi ini kemudian bisa kita menganalisis bagaimana pengendaliannya atau kontrolnya. Oke. Nah, ini proses bisnis, contohnya proses bisnis pengelolaan sumber daya manusia. Ini kan dia pertama ada namanya development personnel plans and job description. Jadi dia tuh ada satu divisi katakanlah ya, yang dia itu mendevelop perencanaan personil atau kepegawaiannya. Kemudian pekerjaannya tuh apa aja, mereka yang mendeskripsikannya. Nah, kemudian proses bisnis di sumber daya manusia ya, setelah dideskripsikan, setelah ada perencanaan, kemudian kan dilakukan rekrutmen toh. Rekrutmen pegawai. Langkah selanjutnya pemilihan pegawai, ya. Kemudian ada pelatihan, ya. Kemudian ada impress employee. Kemudian ada reward employee. Ini terkait dengan apa namanya? Penggajian lah. Kemudian bagaimana memanage employee atau memanage sumber daya manusianya. Ini biasanya lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengembangan pegawai, sistem promosi, mutasi gitu ya, kenaikan jabatan seperti itu kalau di proses di sumber daya manusia. Nah, ini contoh proses bisnis pengelolaan material. Nah, inputnya ini kan ada harapan pengguna nih. Data internal itu ada persediaan, ya, kemudian kebutuhan atau kualitas dan jumlah saat digunakan, kemudian data eksternal itu jumlah penyedia, harga pasar, kualitas, kemudian prosesnya itu adalah menganalisis yang memperoleh atau membuat atau penyimpanan, kemudian outputnya itu adalah proses distribusi atau konsumsi. Ini terkait dengan perusahaan-perusahaan yang manufaktur. Nah, ini untuk proses bisnis, pengelolaan mesin dan peralatan, ini juga hampir sama lah. Nah, ini contoh di pengelolaan di keuangan ya. Ini inputnya, data internal itu kan ada kebutuhan biaya material, peralatan, personil, penunjang lainnya, keuangan yang ada ya. Kemudian sumber-sumber pendanaannya nih. Ini kan ada dari internal atau eksternal. Nah, prosesnya ada penganggaran, kemudian ada pembiayaan. Outputnya ini ya perolehan material, perolehan pemeliharaan operasional mesin, pajak, regulasi masyarakat. Nah, ini proses bisnis sih apa namanya? Bisnis proses pengelolaan metode kerja. Ini biasanya umum banget, teman-teman apalin aja. Ini ada namanya plan, do. Ini bukan studi, ini lebih terkenal dengan cek PDCA, action. Ini action ya.
Jadi dalam pengelolaan kerja itu ada perencanaan, kemudian ada implementasi dari perencanaan sudah dilakukan, kemudian ada checking atau pemeriksaan, ya, kemudian action. Action itu artinya adalah ya ada monitoringnya juga di situ, ada mekanisme monitoring. Nah, dari monitoring itu kemudian kita bisa evaluasi, ya, bisa evaluasi, kemudian kita melakukan perencanaan kembali, improvement apa yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih untuk bisnis proses, materinya seperti itu. Apa mungkin saya terlalu cepat menjelaskannya? Ada yang ingin bertanya mengenai bisnis proses? Bisa cukup dipahami mengenai bisnis proses? Nah, apalagi teman-teman yang mengenai, nanti kan gelarnya kan Eskom, ya, sarjana Eskom AK kalau nggak salah, sarjana komputerisasi akuntansi. Apalagi teman-teman gelarnya nanti Eskom AK, teman-teman harus pahami betul tuh bisnis proses. Karena teman-teman akan menciptakan sistem informasi dari bisnis proses itu, nanti teman-teman bisa tuangkan, kalau teman-teman seorang programmer gitu ya, teman-teman bisa membuat apa namanya rumus-rumus bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang bisa tersistem gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini contohnya tadi mengenai proses bisnis pemesanan makanan, ya, sampai dengan pencatatan di akuntansinya. Nah, dari sini kira-kira ada risiko apa aja? Ada yang bisa menjelaskan nggak selain yang tadi? Ada yang mau ditanyakan atau bisa membantu menjelaskan, Mas Fabianus? Ada pertanyaan? Dari Delvia? Belum ada? Ada yang masih bingung kira-kira? Mengenai bisnis proses analisis? Sudah cukup jelas ya? Ya udah, nanti kita balik lagi jam berapa ya? Jam 2 ya. Nanti kita mau bahas mengenai audit utang dan audit permodalan. Jadi audit atas utang itu nanti lebih ke utang jangka pendek, prosedur auditnya bagaimana, kemudian audit pembiayaan atau pendanaan, permodalan, ya. Permodalan itu kan ada dua. Permodalan itu bisa bersumber dari hutang, kemudian modal. Ini. Nah, hutang jangka pendek itu yang kurang dari 1 tahun. Nanti bagaimana cara memeriksanya nanti saya kasih tahu lebih detail di slide nanti, pertemuan nanti. Oke, sampai sini kalau belum ada yang ditanyakan, nanti kita gabung lagi jam 2 ya. Boleh istirahat dulu, makan dulu. Gitu. Makasih, nanti gabung lagi ya jam 2 ya. Ya, baik, Pak.